Ya, selamat sore jemaat sekalian. Ya, sore dan malam hampir sama. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Nah, kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Silih berganti, kita akan membacanya satu ayat. Saya akan mulai duluan ayat 1, jemaat boleh nanti ayat 2. Demikian kita berganti-gantian satu ayat sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 5. Oke, saya akan mulai dulu ya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan selalu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka menghampiri mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu berkata perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon supaya Engkau yang memimpin, agar firman Tuhan yang terpelihara bagi kami tidak sia-sia kami baca, tidak asal lewat saja, tetapi sungguh kami bisa praktekkan prinsip kebenarannya. Nah, supaya itu menjadi pedoman bagi kehidupan kami, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam perikop ini melanjutkan 2 ayat sebelumnya di pasal 4 ayat 36 dan 37, yaitu ketika seorang Barnabas menjual ladangnya, kemudian seluruhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu kemudian Ananias dan Safira melakukan hal yang sama, hampir sama. Dia menjual ladangnya dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Tapi bedanya dengan Barnabas, dia mempersembahkannya bilang seluruhnya, padahal sebenarnya cuma sebagian. Jadi dia mau mempersembahkan hanya sebagian, tapi bilangnya mempersembahkan seluruhnya. Dan seperti yang kita baca, itu diketahui oleh Petrus. Petrus tanyakan, dikonfirmasi,
ya, dikonfirmasi, diklarifikasi, dia masih bohong, akhirnya Tuhan memutuskan supaya ya mereka berdua akhirnya mati. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini? Ada 3 hal. Yang pertama dulu adalah mengenai persembahan. Adalah sudah sepatutnya bahwa anak-anak Tuhan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini sudah sepatutnya. Dalam hal ini, Barnabas, Ananias, dan Safira tidak berbuat salah. Bahwa mereka punya keinginan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan adalah sesuatu yang wajar karena mereka telah menerima begitu banyak dari Tuhan. Justru yang aneh adalah kalau orang sudah menerima begitu banyak tetapi tidak ada keinginan untuk memberikan kembali. Itu aneh sekali. Itu namanya dalam bahasa Inggris itu ungrateful. Dalam bahasa Indonesia mungkin satu kata apa yang bisa diterjemahkan ini? Ya. Tidak tahu berterima kasih. Apa bahasa Indonesianya? Satu kata itu apa ya? Ya pokoknya tidak tahu berterima kasih lah. Ya, saya nggak bisa menerjemahkannya satu kata Inggris ke bahasa Indonesia. Karena kalau kita sudah menerima sesuatu, maka harusnya ada rasa ucapan syukur. Dan rasa ucapan syukur itu harusnya mengubah perasaan di dalam hati kita. Lalu kemudian menimbulkan suatu kehendak. Baru ini namanya sungguh merupakan ucapan syukur. Jadi kalau kita melihat ke dalam diri kita lalu mencari di dalam hati, apakah di dalam hati saya ada ucapan syukur atau tidak? Sebenarnya ini merupakan tanda seseorang sudah benar diselamatkan atau belum. Kalau seseorang melihat Tuhan, melihat Yesus, melihat gereja, melihat Alkitab, melihat sesuatu apapun lah yang bersifat rohani, lalu di dalamnya tidak ada keinginan untuk mengejar itu, tidak ada keinginan untuk saya mau mengasihi Tuhan. Ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa sebenarnya dia belum bertobat dan diselamatkan. Belum. Karena seseorang yang sudah menerima Yesus, yang sungguh-sungguh sudah menerima Yesus, harusnya ada rasa itu di dalam hati. Nah, kalau ada rasa ucapan syukur, maka alamiahnya adalah memberikan suatu persembahan kepada Tuhan. Nah, ini di sini di ruangan ini, dan mungkin juga yang sedang menonton, rentang umurnya lumayan jauh. Ada yang masih kecil, ada yang sudah tua. Bagi yang sudah dewasa ke atas, mungkin sudah pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Sudah pernah menyukai seseorang. Setidaknya punya timbul rasa suka. Rasa suka ini akan mendorong seseorang untuk memberikan hadiah, untuk melakukan suatu kebaikan. Dalam bahasa Indonesia, ini ada namanya. Namanya adalah kasih. Kasih itu adalah melakukan kebaikan. Itu adalah memberikan diri sendiri, mengorbankan sesuatu demi orang lain. Itu adalah definisi dari kasih. Jadi sudah sepatutnya bahwa anak-anak Allah memberi persembahan kepada Tuhan. Tapi pertanyaan berikutnya sesudah itu adalah berapa banyak? Kalau sudah sepatutnya kita memberi persembahan, berapa banyak yang kita berikan kepada Tuhan? Di dalam Matius pasal 22, ayat yang terkenal, ayat yang ke-37-nya berkata bahwa hukum yang terutama, yang nomor 1 adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Lalu kemudian di dalam Roma pasal 12 ayat 1 juga dikatakan bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi dari 2 ayat ini saya bisa menyimpulkan bahwa persembahan yang Tuhan inginkan bukan bersifat material. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, saya harus memberi persembahan, tetapi berapa banyak? Maka jawabannya bukan dihitung
pakai rupiah atau dolar, ya. Bukan dihitung pakai sesuatu yang bersifat material. Berapa banyaknya itu dihitung dengan yang tidak material, yaitu apa? Hidup kita, yaitu hati kita. Nah, hati ini tidak bisa dihitung pakai dirupiahkan gitu. Tidak bisa dinilai secara moneter. Tidak bisa. Yang bisa adalah persentasenya. Persentase. Hati, berapa banyak hati yang diberikan kepada Tuhan? Berapa banyak tubuh kamu yang kamu berikan kepada Tuhan? Berapa banyak hidup kamu, waktu kamu, tenaga kamu? Ini sesuatu yang tidak bisa diukur pakai angkanya berapa. Berapa banyak? Mungkin persentase, tapi persentase pun sangat sulit untuk diukur, kan? Oleh sebab itu yang Tuhan minta adalah seluruhnya. Seluruhnya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, kan pertanyaannya berapa banyak. Tetapi kalau kita kembali ke kalimat sebelumnya adalah, sudah sepatutnya kita memberikan. Berarti sepatutnya juga kita memberikan semuanya. Kalau kita sudah menerima, dan kalau kita menghitung-hitung apa yang kita terima, atau berapa besar nilai yang sudah kita terima, maka wajar juga kita memberikan minimal yang kita anggap sendiri, setimpal dengan yang kita terima. Setimpal. Saya ingat, waktu itu pernah masuk jadi meme juga, atau suatu cerita. Kalau nggak salah, kalau lagi pernikahan itu, ada tradisi sesudah pernikahannya itu, kemudian kotak angpaunya itu dibuka. Lalu kemudian dicatatin siapa yang kasih berapa gitu. Supaya nanti kalau anaknya menikah, anak yang itu menikah gitu, nanti saya mau kasih jumlah yang sama. Itu nggak tahu ini masih terjadi apa enggak. Ya. Jadi katanya, wah sesudah menikah nih ya, lalu kemudian kotak ampaunya dibuka. Wah, dari si Anu nih, si A nih, dia kasih berapa ratus ribu. Nanti kalau anaknya si Anu, si A itu menikah, saya kasih balikin jumlah yang sama. Kalau misalnya sudah pernah kasih ampau, lalu giliran anak saya menikah, nggak dikasih balik gitu. Nanti bisa ada yang ngomel-ngomel, wah waktu anaknya menikah saya kasih ini segini-segini angpaunya, tapi waktu anak saya menikah dibalikinnya nggak sama gitu. Dalam hati saya berpikir, wah ini kalau begitu ngasihnya pertama kali itu, kalau memberikan dengan harapan nanti dibalikin gitu ya, itu namanya bukan memberikan. Benar nggak? Itu namanya menitipkan atau meminjamkan. Ini saya pinjemin dulu, nanti kalau saya menikah kamu balikinnya. itu namanya bukan pemberian, ya kan? Itu namanya cuman sekedar suatu transaksi sosial lah gitu. Hanya sekedar supaya kelihatan bahwa ini ada saya kasih angpau. Kan kalau misalnya datang ke pesta orang, lalu kemudian sudah makan di situ tapi nggak kasih angpau, kan kayaknya makan gratis gitu. Ya kasih angpau lah gitu. Tapi nanti kalau saya menikah juga, atau saya bikin pesta, nanti kamu juga mesti ikutan nyumbang. Itu cara pikir manusia. Ya. Tetapi cara berpikir manusia ini sebenarnya bukan tidak berdasar. Ya. Yaitu didasarkan kepada suatu transaksi sosial lain yang namanya, itu dia, hukum timbal balik itu. Ya. Yaitu tahu terima kasih. Kalau orang yang sudah menerima begitu banyak, sudah dilahirkan, sudah dibesarkan, sudah disekolahkan, sudah diberikan segala sesuatu, tetapi dia masih tidak mengasihi orang tuanya, ucapan maling kundang itu benar-benar pantas. Berarti gelar maling kundang itu benar-benar pantas untuk dia. Nah, apa yang sudah kita terima dari Tuhan? Tentu lebih daripada yang kita terima dari orang tua kita bahkan.
Oleh sebab itu maka kalau ditanya berapa besar, berapa banyak persembahan yang kita berikan kepada Tuhan dari hidup kita, dari waktu kita, dari tenaga kita, yang Tuhan tuntut tidak lebih daripada apa yang sepatutnya, yaitu semuanya, segenapnya, seluruhnya, tanpa terkecuali, sebenarnya diberikan kepada Tuhan. Nah, tetapi walaupun Tuhan mau kita memberikan hati kita, tetapi Tuhan juga menerima persembahan dalam bentuk material. Ya. Jadi walaupun persembahan kita bukan material, tetapi termasuk materi juga. Termasuk materi. Kenapa begitu? Oke, nomor satu, mesti dijelaskan dulu bahwa sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan uang kita atau materi kita. Tuhan tidak butuh. Ya. Karena Tuhan bisa, kan di Matius pasal 4 aja iblis sudah bilang ya, kamu bisa menyuruh supaya batu itu menjadi roti. Kalau batu jadi roti, maka tidak susah juga buat Tuhan untuk mengubah batu jadi emas. Ya kan? Batu jadi emas. Atau ya, apa itu menjadi intan permata? Gampang sekali buat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bukan membutuhkan materi kita. Tuhan menginginkan hati kita. Itu yang Tuhan inginkan. Tetapi karena kita hidup di dalam dunia yang material dan sosial kita, masyarakat kita menggunakan alat tukar yang sifatnya material, maka Tuhan juga memakai materi untuk bekerja. Oleh sebab itu di dalam Keluaran pasal yang ke-35, tapi tidak usah kita baca. Tuhan punya suatu pekerjaan besar. Tuhan suruh Musa untuk membuat kemah yang bahan-bahannya itu terbuat dari hal-hal yang sangat bermakna. Oleh sebab itu, maka jarang ditemukan. Ada maknanya, Tuhan suruh supaya kemah itu bagian dalamnya itu, ya, bahannya dari lenan halus. Lalu kemudian ada ada kulit warna merahnya. Lalu kemudian ada kulit kambingnya warna hitamnya. Lalu kemudian paling atasnya adalah kulit, kalau dalam bahasa Indonesia tulisnya kulit lumba-lumba. Di mana orang Israel Musa mendapatkan kulit lumba-lumba? Gitu kan? Mungkin suatu kulit yang pokoknya tahan cuaca, tahan air begitu. Itu Tuhan suruh Musa bikin, tetapi bukan supaya tiba-tiba langsung ada begitu saja. Tuhan sudah menyediakannya lewat bangsa Israel. Tuhan sudah memberkati bangsa Israel sehingga mereka punya bahan-bahannya. Lalu mereka persembahkan kepada Tuhan untuk dipakai membangun kemah suci itu. Jadi ketika Tuhan punya suatu pekerjaan, Tuhan akan menyediakan. Kalau Tuhan meminta suatu persembahan, Tuhan akan menyediakannya. Bukan cuma di Keluaran pasal 35 itu. Sebelumnya, ya, di Kejadian waktu Abraham disuruh mempersembahkan Ishak. Lalu kemudian mereka pergi ke Gunung Moria itu. Dalam perjalanan Ishak sudah bertanya kepada bapaknya, di sini sudah ada kayu api, di sini sudah ada apinya, tetapi di mana dombanya? Dan jawab Abraham adalah, Tuhan akan menyediakan. Jadi kalau Tuhan meminta sesuatu, kalau Tuhan mau sesuatu dilakukan, Tuhan tidak unreasonable. Tuhan itu bukan meminta apa yang kita tidak punya. Ketika Tuhan meminta hati kita, kita punya kekuasaan untuk memberikan hati itu. Kita bisa memilih untuk memberikannya. Ketika Tuhan meminta waktu kita, atau tenaga kita, atau pikiran kita, kita punya itu, kita punya pilihan itu untuk memberikannya kepada Tuhan. Dan tentu kalau Tuhan punya suatu pekerjaan, dan Tuhan berikan tanggung jawabnya kepada jemaat Grace, kepada suatu jemaat, maka Tuhan juga sudah menyediakannya, atau akan menyediakannya, atau sedang menyediakannya.
Jadi, di Kisah Para Rasul pasal 5 ini, jemaat sedang bertumbuh. Dan ada banyak keperluan. Kalian boleh baca di pasal yang keempatnya tentang doa jemaat, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka saling membantu satu sama lain, di mana tidak ada yang menganggap satu barang itu adalah milik mereka pribadi yang tidak bisa di-share. Semuanya adalah, walaupun milik pribadi, tetapi bisa di-share. Kalau memang dibutuhkan, mereka rela untuk membagikannya dengan orang lain. Karena pada waktu itu memang zaman itu mereka membutuhkan. Jadi, kalau tadi ditanya, apakah patut saya memberikan persembahan kepada Tuhan, maka jawabannya iya. Berapa banyak adalah seluruh hati saya. Itu yang saya berikan kepada Tuhan. Dan itulah yang akan mendorong saya. Ketika saya melihat ada suatu pekerjaan Tuhan, maka saya ingin ikut terlibat. Itu hati saya. Dan kalau Tuhan memberikan sesuatu kepada saya untuk suatu pekerjaan Tuhan, maka saya rela karena hati saya memang sudah di sana. Lalu kita kembali ke Ananias dan Safira. Hal yang kedua adalah mengenai menipunya ini, menipu Tuhan. Ini adalah bagian yang paling menariknya. Ya. Karena Ananias dan Safira, mereka sepakat untuk bilang kepada Petrus sudah mempersembahkan seluruhnya, padahal mereka menyimpan sebagian. Oke, Petrus dengan tidak tedeng aling-aling bilang, kamu mendustai Roh Kudus, menipu Tuhan. Dan ini sesuatu yang sangat berat sekali. Tadi kita bilang bahwa mempersembahkan kepada Tuhan adalah yang sudah sepatutnya, sudah sewajarnya, merupakan progresi alami orang yang bersyukur kepada Tuhan. Kalau sudah diselamatkan, bersyukur, mempersembahkan. Sangat alamiah. Tetapi kemudian kalau bukannya mengasihi Tuhan, malah menipu Tuhan. Nah, ini. Sebenarnya menipu Tuhan itu adalah kebalikan dari mengasihi Tuhan. Coba kita renungkan ini. Ya. Kita diam sejenak dan berpikir, benar nggak? Kalau seseorang menipu Tuhan, sebenarnya dia sedang tidak mengasihi Tuhan. Karena kalau kita menipu seseorang, orang itu tentu akan sakit hati. Dan dia bilang, kenapa kamu bohong sama saya? Kenapa kamu menipu saya? Berarti kamu tidak sayang sama saya. Demikian juga dengan Ananias dan Safira. Ketika dia sedang merencanakan itu, di mana mengasihi Tuhannya? Dia lupa bahwa Tuhan, saya mengasihi engkau. Dia lupa bahwa Tuhan telah memberikan begitu banyak kepada saya. Dia lupa bahwa ladang ini sebenarnya punya Tuhan. Sesungguhnya, dia lupa itu berkat Tuhan. Jadi ketika dia sedang merencanakan itu dalam hatinya, dia sedang tidak mengasihi Tuhan. Nah, menurut Paulus, barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan, anatema, terkutuklah dia. Jadi hati-hati saudara, banyak orang hari ini, nah, mungkin kita sendiri juga pernah menipu Tuhan. Menipu Tuhan. Yaitu ketika kita berkata dengan mulut kita, saya mengasihi Tuhan. Dengan mulut kita berkata demikian. Tetapi, bagaimana dengan pikiran kita? Bagaimana dengan maksud hati kita? Bagaimana dengan keputusan kita? Bagaimana dengan apa yang kita lakukan ketika tidak ada orang lain yang melihat? Kalau kita ngomong ke depan orang, oh saya mengasihi Tuhan. Tetapi, apa yang sungguh ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, yang tidak dilihat oleh orang, apa sebenarnya itu? Ananias dan Safira pikir bahwa ini tidak akan ketahuan. Toh, dia jual kepada orang lain, itu bukan orang jemaat. Ya. Itu pihak ketiga. Tidak akan ada yang tahu. Kalau dia bilang kepada Petrus harganya sekian, Petrus juga tidak akan tahu. Jadi dia merasa bebas untuk berbohong. Dan inilah yang membuat manusia berani berbohong. Saya pernah menonton satu
video TEDx. Seorang psikolog, dia meneliti sejak umur berapa anak kecil belajar berbohong. Ya. Dia mau tahu mulai umur berapa anak belajar bohong, sudah bisa bohong. Ya. Dan ini sangat menarik ya, karena namanya manusia, ada yang berpikir bahwa manusia itu dilahirkan baik, sehingga ya masih kayak apa, kanvas putih yang tidak ada nodanya gitu. Lalu kemudian karena lingkungan lah yang mengajari dia jadi pinter bohong. Atau jangan-jangan manusia itu sebenarnya sudah berdosa dan sifatnya itu memang adalah pembohong. Begitu. Nah, lalu apa yang dia dapatkan? Ternyata tanpa perlu diajari, anak kecil sudah bisa bohong. Videonya panjang, saya tidak bisa menceritakan semuanya. Tetapi ada hal yang menarik di sini adalah bahwa anak kecil makin pinter, makin cepat bohong. Nah, kenapa? Ya, karena kalau anak ini tidak pinter, ya, anak ini tidak pinter, maka dia belum bisa membedakan antara apa yang dia tahu dengan yang orang lain tahu. Ya, nah ini penelitinya, bawa anak kecil ini masuk ke dalam satu ruangan, ya, tertutup begitu, lalu di situ ada satu kue, gitu kan. Lalu dia bilang, kamu boleh makan kue ini, tapi tunggu nanti ya, saya akan keluar sebentar, nanti saya akan balik ke sini lagi, terus selain kamu boleh makan kue ini, saya akan kasih kamu permen yang lain. Lalu kemudian dia tutup kue itu di bawah satu gantang, gitu. Tanpa anak itu ketahui, tentu sudah ada kamera yang menyorotnya, gitu kan. Lalu kemudian orang ini keluar, peneliti ini keluar, ditutup pintunya. Anak ini lihat, gitu kan. Tadi ada kue yang dia suka di situ. Lalu dia lihat tadi orangnya sudah keluar ini. Ini sekarang apa yang harus dia lakukan? Hampir semua anak, sekali orangnya keluar, langsung dia buka, lihat lagi. Masih ada apa enggak gitu, ya kan? Kan ditutup. Sekali orangnya keluar, langsung dia buka, masih ada. Ya, masih ada. Lalu kemudian, singkat cerita, sebagian makan, sebagian tidak makan. Tapi semuanya tutup balik lagi. Sesudah lihat, ada yang makan, ada yang tidak makan, semuanya ditutup lagi. Nah, singkat cerita, menurut peneliti ini, anak yang pintar itu tahu bahwa kalau saya cuma lihat saja, yang lagi di luar itu tidak tahu saya lihat apa enggak. Ya kan? Jadi waktu ditanya, oh tadi kamu buka lihat ini enggak kuenya? Yang bohong bilang, enggak. Karena dia cukup pintar untuk tahu bahwa tadi orangnya keluar, jadi tidak bisa melihat saya ngintip kuenya. Gitu. Ya. Nah, ini mengilustrasikan sifat dasar manusia, yaitu dia pikir kalau orang lain tidak tahu, kalau orang tidak lihat, maka dia bisa bohong. Bener nggak? Ya, nggak usah dijawab lah. Ini udah retoris. Ya, pasti bener. Orang bisa bohong kalau dia pikir orang lain tidak tahu, atau tidak akan tahu, atau tidak bisa tahu, atau tidak mau tahu. Maka dia bisa bohong. Kalau dia pikir bahwa orang lain bisa tahu, ya, kalau dia tahu orang tahu, maka dia tidak akan bohong. Jadi Ananias dan Safira ini, dia bohong karena dia pikir Petrus tidak tahu, tapi dia lupa bahwa ada yang pasti tahu, yaitu Tuhan. Oleh sebab itu, maka Petrus bilang apa? Kan ditanya dulu, benarkah dengan harga sekian kamu jual ini? Oh benar. Mungkin, ya, mungkin Petrus kan lagi kasih dia kesempatan. Tetapi dia justru malah semakin mengokohkan kebohongan dia. Sudah dikasih kesempatan, tetapi dia malah tambah berusaha meyakinkan, tambah berusaha menjual kebohongan dia, tambah berusaha mendalami penipuan dia, tanpa dia sadari bahwa yang dia tipu itu
adalah Tuhan. Tapi sesungguhnya kalau kita pikir-pikir, setiap kali kita berbohong, siapa yang kita tipu? Setiap kali kita berdusta, siapa yang kita tipu? Ya sama kan? Yaitu Tuhan. Apapun itu. Bukan tentang masalah persembahan. Tetapi setiap kali kita berbohong, kita berdusta kepada Tuhan. Dan kita berlaku seolah-olah Tuhan tidak melihat. Seolah-olah Tuhan tidak tahu. Maka kita berbohong, kita menipu. Ada yang berkata bahwa dia mengasihi Tuhan. Tetapi di dalam hatinya, dia sebenarnya tidak begitu mengasihi Tuhan. Ketika tiba waktunya untuk membuat keputusan, dia memilih yang tidak mengasihi Tuhan. Sungguh sayang. Lalu kemudian yang terakhir, waktu saya sudah habis. Mengenai hukumannya. Dalam kasus Ananias ini, hukumannya mati. Kita tanya berat sekali. Oh, tentu Tuhan punya alasan. Alasannya ada beberapa. Tentu saya tidak tahu semua alasan Tuhan. Kita hanya membaca lalu berdasarkan apa yang kita baca, kita menganalisanya. Tuhan punya kepentingan untuk menjadikan ini suatu tanda. Untuk menopang rasul. Kata-kata yang Petrus pilih di sini, engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah, dipilih oleh Roh Kudus. Untuk menunjukkan bahwa di sini rasul sedang mewakili Tuhan. Bahwa rasul di sini berdiri sebagai wakilnya Tuhan di situ. Sebagai tiang penopang di sini. Sebagai landasan dari jemaat. Jadi ketika Ananias berbohong dan menganggap seolah-olah Petrus tidak tahu, itu sama saja menganggap Tuhan tidak tahu. Jadi, ya berbohong kepada Andrew sih, mungkin memang Andrew tidak tahu. Tetapi kalau berbohong kepada rasul yang Tuhan tunjuk sebagai gembala, sebagai yang mengajar, yang memimpin jemaat pada waktu itu, mendustai Petrus adalah suatu pelanggaran yang sangat berat sekali. Jadi Tuhan mau menopang rasul pada waktu itu. Lalu, selain itu Tuhan mau mengajar jemaat di zaman itu, supaya mereka jangan salah paham. Lalu berpikir bahwa setiap kali mereka menjual sesuatu, semuanya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan sampai mereka lalu timbul dalam hati rasa takut gitu. Takut punya sesuatu, takut orang lain tahu saya punya sesuatu. Nanti orang lain akan menganggap saya kurang rohani kalau tidak menjualnya lalu membagikannya kepada orang lain. Tuhan tidak mau seperti itu. Memang jemaat pada waktu itu hidup dalam keadaan yang sangat spesial, di mana mereka tertekan dari luar, dan mereka sangat solid di dalam. Jadi ketika tertekan dari luar dan solid di dalam itu, menciptakan suatu situasi di mana mereka saling membantu sama lain. Ada rasa sama ringan sama dijinjing, berat sama terbalik. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, tinggal dibalik saja. Ya. Jadi mereka punya rasa itu, sehingga ketika ada yang kesulitan, ada yang kekurangan, maka mereka rela membagi miliknya. Tetapi Tuhan tidak mau jemaat mula-mula salah paham bahwa ini menjadi standarnya. Ya. Jadi tidak usah memaksakan diri untuk menjual apa yang kamu punya lalu membagikannya kepada semua orang. Bukan itu yang Tuhan tuntut. Sekali lagi, bukan itu yang Tuhan inginkan. Bukan materi. Hanya ketika ada pekerjaan, maka apa yang Tuhan berikan kepadamu, itulah yang kamu berikan kepada Tuhan. Ini standarnya. Jadi, lalu kemudian supaya hari ini kita juga tidak salah paham. Ya. Untuk jemaat zaman dulu, tetapi untuk jemaat zaman sekarang juga. Supaya kita belajar mengasihi Tuhan. Bukan belajar untuk mencari kehormatan.
Ketika Ananias dan Safira menipu Tuhan, dia bukan mengasihi Tuhan, dia mengasihi sesuatu yang lain. Dia mengasihi, itu dia, dihormati oleh orang. Dia mengasihi kekayaan, dan mungkin hari ini juga kita atau orang Kristen mengasihi sesuatu di atas Tuhan. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, walaupun hanya beberapa ayat saja, namun ini telah memberikan kami suatu pelajaran, sehingga kami menjadi takut kepadamu, dan tidak berani untuk menipu Engkau, baik dengan kata-kata kami maupun dengan isi pikiran kami. Karena tidak ada yang tersembunyi dari Engkau, melainkan biarlah kami belajar untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Dan dengan segenap kekuatan kami melakukan apa yang diperlukan. Dan kami belajar untuk mengasihi pekerjaan-Mu. Dan melakukan apa yang dapat kami lakukan menjadi bagian kami di dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.